Pengembangan organisasi sering dipandang sebagai sebuah proses, bukan solusi mutlak dari sebuah masalah organisasi. Proses ini bisa berjalan lama dan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat berbagai proses identifikasi dan evaluasi. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang model dan metode pengembangan organisasi. Model dan metode pengembangan organisasi adalah kerangka kerja dalam pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas mereka. Tujuan dari pengembangan organisasi adalah untuk memastikan bahwa organisasi dapat terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mencapai tujuan mereka, dan memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan mereka. Model pengembangan organisasi. Dalam materi pengembangan organisasi, ada 3 model, yaitu model klasik, model kontinu, model transformasional. Model ini menekankan perubahan struktural dalam organisasi, seperti restrukturisasi departemen, perubahan tugas dan tanggung jawab, dan pembaruan prosedur kerja. Salah satu model klasik yang terkenal adalah model Lewin, yang mencakup 3 tahap: unfreeze membekukan, change mengubah, dan refreeze membekukan kembali. Model ini menekankan pada perubahan berkelanjutan dan adaptasi konstan. Organisasi yang menerapkan model ini selalu berusaha untuk meningkatkan proses, teknologi, dan budaya organisasi secara terus-menerus. Model ini fokus pada perubahan yang mendalam dan fundamental dalam budaya, nilai-nilai, dan tujuan organisasi. Transformasi ini biasanya dipimpin oleh pemimpin senior dan melibatkan semua tingkat organisasi. Metode pengembangan organisasi adalah serangkaian pendekatan, teknik, dan strategi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kemampuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan dari metode pengembangan organisasi adalah untuk membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mencapai tujuan bisnis mereka. Hal ini melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pendidikan bagi karyawan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, atau pengembangan kompetensi interpersonal. Fokus pada perubahan nilai, keyakinan, dan norma-norma budaya organisasi. Hal ini dapat melibatkan program-program untuk mempromosikan kolaborasi, inovasi, dan etika di tempat kerja. Ini melibatkan perubahan dalam struktur organisasi seperti penggabungan departemen, perubahan hierarki, atau penggunaan model manajemen baru. Meningkatkan efektivitas tim dan kolaborasi antar departemen atau unit dalam organisasi. Menilai kinerja individu dan tim, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja.
menggunakan kerangka kerja untuk mengelola perubahan seperti model Kotters, 8 step change model atau model lainnya, untuk memastikan bahwa perubahan diimplementasikan dengan sukses. Mengikut sertakan karyawan dalam proses pengembangan organisasi, termasuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan keterlibatan mereka. Menggunakan teknologi baru dan mendorong inovasi sebagai bagian dari strategi pengembangan organisasi. Pada hakikatnya, pengembangan organisasi adalah sebuah proses yang kompleks dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan spesifik sebuah organisasi. Pemilihan model dan metode yang tepat akan tergantung pada situasi, tujuan, dan tantangan yang akan dihadapi oleh organisasi tersebut.